Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiono, guru SMP Negeri 1 Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menceritakan praktek baik inovasi pembelajaran IPA yang saya lakukan pada materi perubahan zat. Inovasi ini bertema Grand Science Project, sebuah pembelajaran interaktif perubahan zat melalui proyek pupuk organik dan ekoenzim. Inovasi ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa, kemudian rendahnya profil lulusan yang baru mencapai kategori layak. Selain itu, proses pembelajaran yang kurang bermakna, kurang mendorong berpikir kritis siswa, dan cenderung membosankan. Nah, akhirnya saya melakukan pembelajaran inovatif dengan tema Grand Science Project yang dipadukan dengan pemanfaatan digital, melibatkan narasumber sebagai kemitraan sekaligus sebagai fasilitator belajar siswa. Grand Science Project ini merupakan pembelajaran aplikatif yang berhubungan dengan masalah pengelolaan sampah. Dalam hal ini, materi perubahan zat diaplikasikan dalam pembuatan pupuk organik dan ekoenzim yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, saya lakukan secara inquiry kolaboratif dengan rekan sejawat. Proses pembelajarannya diawali dengan memberi motivasi, memastikan siswa siap belajar, dan tak lupa ice breaking berupa salam anak Indonesia hebat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat memahami dan mengaplikasikan materi perubahan zat dan secara kolaboratif, secara kreatif mampu memberikan solusi terhadap masalah lingkungan terutama sampah, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pada tahap memahami, siswa belajar melalui tayangan video terkait dengan perubahan zat, dilanjutkan dengan menganalisis video tersebut. Sementara untuk menguatkan pemahaman tersebut, siswa belajar melalui permainan yang dikemas dalam bentuk game edukasi berbasis digital. Dalam hal ini, memanfaatkan dengan QR code dan layar sentuh yang telah didesain oleh guru. Kegiatan ini ternyata memberikan impact yang luar biasa, yaitu pembelajaran lebih menggembirakan bagi siswa. Pada tahap aplikasi, siswa belajar dengan menganalisis studi kasus terkait dengan masalah sampah. Selanjutnya, siswa merancang suatu proyek sebagai alternatif solusi dari permasalahan sampah yang ada di sekolah. Sebagai aksi nyata dari proyek tersebut, siswa membuat pupuk organik dengan dipandu oleh narasumber. Aktivitas siswa dimulai dari memungut sampah yang ada di sekitar sekolah, kemudian memilah sampah-sampah tersebut. Sampah dedaunan dibuat sebagai bahan dasar membuat pupuk organik, sementara sampah-sampah berupa kulit buah dan sisa MPK akan dibuat menjadi ekoenzim. Selanjutnya, sisa praktek membuat pupuk organik yang dipandu oleh narasumber. Ada yang mau praktek, silakan. Yang putra ya. Setelah itu langsung diaduk ya. Mohon diperhatikan ya. Yang penting Berarti ini sudah tercampur semua ya. Langsung ditutup. Ini didiamkan selama minimal sekitar 2 minggu. Yang mau tanya barangkali silakan. Bisa meledak karena ini mengandungkan. Caranya 1 minggu sekali. Ini juga perlahan. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang pembuatan pupuk kompos. Terima kasih Pak Arif selaku narasumber dari baik anak-anakku. Nah, selanjutnya nanti kita masuk pada tahap akhir pembuatan pupuk organik tersebut. Siswa secara berkelompok menganalisis perubahan zat yang terjadi selama proses pembuatan pupuk organik. Aktivitas ini ternyata memberikan dampak luar biasa, yaitu pembelajaran mendorong tumbuhnya kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi antar siswa.
Pada pertemuan selanjutnya, siswa menyimak simulasi pembuatan ekoenzim dari narasumber yang kedua. Perbandingannya yaitu 1, 3, dan 10. Kita isikan ini menggunakan. Siswa secara kelompok melaksanakan proyek pembuatan ekoenzim dari sampah kulit buah-buahan termasuk sisa MBG. Ya, bahannya apa saja itu? Apa itu? Sisa nanas ya? Terus apa lagi? Kulit apa? Pepaya? Sawi. Ya, terus? Setelah praktek selesai, siswa secara berkelompok menganalisis perubahan zat yang terjadi selama proses pembuatan ekoenzim. Memotong sayur. Aktivitas belajar ini menguatkan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi antar siswa. Untuk mengetahui impact dari inovasi pembelajaran ini, siswa melakukan refleksi hasil belajar. Kemudian guru mengadakan asesmen sumatif untuk mengetahui daya serap pemahaman siswa selama proses belajar. Meskipun proses pembelajaran materi perubahan zat telah selesai, namun masih dilakukan pengembangan lanjutan dari hasil proyek. Produk dari ekoenzim dijual dalam kegiatan market day sekolah dan sebagian digunakan sebagai bahan cuci tangan siswa. Sementara untuk hasil produk dari pembuatan pupuk organik digunakan sebagai media pembibitan di lingkungan sekolah dan media menanam dari berbagai tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Agar inovasi pembelajaran ini memberikan impact lebih luas bagi masyarakat sekaligus mengaplikasikan Grand Science Project, maka kegiatan siswa melanjutkan dalam bentuk kampanye peduli lingkungan di masyarakat sekitar sekolah. Kegiatan ini sekaligus menguatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat khususnya bermasyarakat, yaitu terkait dengan kepedulian lingkungan, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan siswa, termasuk interaksi dengan narasumber. Dari proses yang panjang ini menjadikan pengalaman belajar siswa semakin mendalam. Mereka belajar dengan penuh kesadaran, bermakna, dan tentu menggembirakan. Hal ini mampu menguatkan tumbuh kembangnya gemar belajar sebagai bagian dari kebiasaan anak Indonesia hebat. Berdasarkan hasil observasi dimensi profil lulusan, alhamdulillah siswa memiliki rata-rata kategori mahir dalam aspek kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Artinya ada kenaikan yang signifikan dari tahap sebelumnya. Sementara berdasarkan hasil asesmen sumatif akhir pembelajaran menunjukkan kenaikan yang signifikan, yaitu anak-anak memperoleh nilai dengan rata-rata 84 dan nilai tertinggi 100. Demikian praktek baik inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi seluruh guru-guru di tanah air. Sebagai komitmen saya, alhamdulillah inovasi belajar ini telah saya diseminasikan kepada rekan sejawat guru-guru baik di sekolah maupun di komunitas belajar di seluruh Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.